Sambil nunggu yang lain mungkin saya mulai aja ya, nggak apa-apa ya, suara kedengeran kedengeran ya. Nah, mungkin di sini bahas dari minggu ke 10 ya. Minggu 10 ini sebenarnya memang judulnya agak unik, judulnya metode penelitian juga. Dan kalau di laporan itu sebenarnya ngacu ke bab 3, ngacu ke bab 3. Jadi silakan dicek aja di bab 3 itu kan sebenarnya judulnya kan metodologi penelitiannya. Sebenarnya kalau kita bicara lebih tepatnya metode ya, bukan metodologi ya, sorry ya. Kita bicara metode itu kan dalam penelitian ini kita menggunakan metode apa ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya. Ini sambil saya rekam uh, kelihatan ya. Oke, saya kembali lagi sini ya. Jadi ini kita jelaskan secara umum dulu ya, nggak terkait cuma nggak terkait di konteks Anda. Jadi kalau di sini kan ada metode sama metodologi. Jadi ini kurang lebih bicara tentang metode ya, teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sedangkan metodologi ya sebenarnya kalau udah disistematiskan ya. Jadi kalau kita punya sebuah penelitian atau sebuah permasalahan, nah teknik untuk melakukan penelitian itu pakai metodologi apa. Nah, cuma uniknya di mungkin ini ya, mungkin ini kita bicara teori dulu ya. Kalau secara umum beberapa metode teknik penelitian sebenarnya banyak ya. Bisa ada yang library research, ada field research, ada laboratory research. Sambil ada yang mau join, saya joinkan dulu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, mungkin ini silahkan nanti dibaca ya. Ada banyak cara secara umumnya. Mungkin nggak juga cuma terbatas di 3 hal ini sebenarnya ya. Oke. Nah, ini unik ya. Ini sebenarnya sih ini kan bicara ini dari Kotari ya 2024. Sebenarnya ini secara umum ya sebenarnya ya. Tapi nanti dalam konteks Anda ini perlu kita sesuaikan ya. Jadi kalau kita bicara, mungkin kalau saya cerita itu jurusan sebelah ya, jurusan sebelah atau program studi sebelah, memang mereka menggunakan urutan ini. Kalau Anda mungkin tidak harus seperti ini ya. Jadi ini urutannya kan kalau ini depannya sama ya, depannya hampir sama. Nah, mulai dari sininya mungkin agak berbeda. Oke, ini yang mungkin pernah saya jelaskan bahwa kalau di sebelah itu mungkin berangkat dari hipotesis ya. Hipotesis itu kan intinya kan kayak kita menduga-duga ya, penelitian ini kita mau meneliti apa, menduga-duga. Misal contoh kemarinnya, contoh itu alat deteksinya apa istilahnya, deteksi menggunakan hembusan nafas ya. Nah, di situ saya menduga atau saya membuat hipotesa bahwa dengan hembusan nafas saja saya mampu membuktikan bahwa orang itu COVID atau nggak COVID ya. Nah, itu namanya hipotesa. Nah, kemudian kita melakukan serangkaian penelitian, termasuk mengumpulkan data ya. Kemudian kita menguji hipotesanya ini. Nah, kita uji ya. Nah, kalau ternyata terbukti, berarti penelitian kita bisa membuktikan bahwa hipotesa awal kita itu tadi terbukti ya. Nah, baru kita menarik kesimpulan. Nah, sebenarnya ini kan sebenarnya konsep penelitian yang secara umum ya. Nah, pada prakteknya kan Anda itu rata-rata kan membuat produk ya. Memang agak unik ya, membuat produk, tapi yang pernah saya sampaikan ditarik menjadi sebuah konteks penelitian ya. Nah, ini yang menarik ya. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya hipotesanya ada, bisa jadi mungkin Anda nggak membuat hipotesa sebenarnya ya. Hipotesa itu biasanya dituliskan di bab 1 sebenarnya. Hipotesa penelitian Anda apa ya. Dan untuk membuktikan hipotesa ini biasanya kan kalau teman-teman di jurusan sebelah
mereka menggunakan statistik ya. Nah jadi itu ya. Nah ada dua sih pendekatan, nanti dijelasin, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya statistik, kalau kualitatif ya kita mengujinya berdasarkan secara kualitatif ya. Nah, oke. Nah jadi di sini mungkin ini agak sedikit balik ke depan ya. Jadi penelitian itu kan ada namanya bidang area field. Nah dengan untuk meneliti ini sebenarnya ada namanya approach ya, approach atau penyelesaian masalahnya pakai apa ya. Contoh sebenarnya paling gampang, misalnya kita meneliti di bidang computing ya, computing terkait dengan deteksi wajah, misalnya deteksi wajah ya. Ya berarti approach-nya nanti kita menggunakan apa, misalnya pendekatannya apa. Nah ini mungkin silahkan dipilih untuk yang pas sesuai bidangnya masing-masing ya. Nah kemudian nanti juga ada yang sifatnya atau kita kontribusinya nanti seperti apa ya, apakah untuk mengembangkan teori murni atau review terhadap teori atau riset terapan. Nah mungkin sebenarnya kalau paling pas kita di nomor 3 ini ya. Ini sambil saya kacat yang muncul ini bentar ya. Nah jadi kita paling pas ada di yang 3 ini sebenarnya, riset terapan. Karena kita juga nggak, yang tadi kalau bisa teman-teman yang sebelah kan antara 1 dan 2 ya, mengembangkan teori atau membuktikan teori yang udah ada. Oke, nah ini yang tadi saya cerita, kalau Anda baca buku-buku metode penelitian ya, karena saya sudah sampaikan berulang kali, kebanyakan ini kan banyak dipakai sama teman-teman kita di sebelah ya, manajemen, sosiologi misalnya. Mereka memang kalau Anda lihat cara penelitian mereka cuma dua ini sebenarnya, kualitatif dan kuantitatif. Tadi udah saya jelaskan, kalau sesuai namanya, kalau kuantitatif ya tadi menghitung, misalnya menghitung secara statistik ya, makanya tools kuantitatif itu statistik ya, makanya nggak jarang kalau di sebelah manajemen, mungkin bahkan TI ya, itu mereka mendekatkan kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, nah ini lebih ke arah asesmen opini dan seterusnya. Dan mungkin kalau menurut saya kita tidak di dua-duanya ya, kita tidak di kuantitatif dan tidak di kualitatif ya. Tetapi kalau misalnya Anda mau menggunakan eh, pendekatan ini ya untuk ya, tapi kalau saya tadi sampaikan ya, pendekatan ini harus dibarengi dengan hipotesa ya. Jadi kalau Anda melibatkan adanya hipotesa ya mungkin nggak apa-apa sebetulnya. Nah, nah kalau kita bisa masuk ke tipe metode penelitian, nah di sini ada banyak sebenarnya. Jadi bisa action research, bisa eksperimen, bisa case study, bisa survei dan seterusnya ya. Ya, jadi sebenarnya mungkin nanti kalau di kita kan udah clear ya, karena kan rata-rata di ini kan udah di grup peminatan ya, jadi saya juga enak. Jadi nanti silahkan Anda milih metode penelitiannya, sebenarnya adalah metode software engineering sebenarnya. Software engineering itu yang mana ya? Software engineering itu yang kayak Scrum, prototyping, incremental dan seterusnya. Nah itulah nanti yang Anda pilih ya. Nah itu mungkin eh, mungkin bisa masuk antara ini sebenarnya, eksperimen ya. Jadi kita, atau case study sebenarnya. Jadi kita mengembangkan, sebenarnya memang agak lucu ya, kita itu mengembangkan produk untuk mencoba menyelesaikan masalah kan, intinya kan gitu kan. Nah memang salah satu kekurangan di kita itu adalah bagaimana aplikasi kita atau produk kita itu benar-benar menjawab masalah tadi. Nah itu yang banyak, tolong digarisbawahi, ini yang belum banyak dituliskan oleh teman-teman kita sebelumnya. Jadi beberapa hanya sekedar membuat produk saja, jadi membuat aplikasi selesai saja, tidak dikaitkan dengan penelitian. Karena kalau penelitian tadi saya sampaikan bagaimana caranya produk yang aplikasi yang sudah kita buat itu atau UI UX ya, benar enggak itu menjawab masalah mereka kan. Nah, belum tentu kita membuat contoh nih, misalnya membuat aplikasi bank sampah misalnya, yakin benar kita mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di suatu desa kan, belum tentu kan sebenarnya. Nah itulah yang kadang-kadang banyak miss-nya sebenarnya ya. Jadi memang
membuat produk sama meneliti memang dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Cuman kemarin udah saya sampaikan kan, kita ini seolah-olah kayak membuat produk, membuat aplikasi dalam rangka untuk meneliti. Nah, memang agak lucu sebenarnya ya. Nah, jadilah seperti yang sudah ya jadinya ya. Memang jadinya kebanyakan laporan TA itu mirip kayak laporan APSI ya. APSI itu aplikasi perancangan sistem informasi, perancangan metode, membuat hasilnya apa. Tetapi dalam konteks penelitiannya banyak yang nggak terjawab sebenarnya ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda bisa sampai mengarahkan ke konteks penelitian, lebih bagus lagi kan sebenarnya. Bisa nggak sebenarnya apa yang Anda buat itu menjawab masalah tadi sebenarnya ya. Nah, itu yang mungkin jadi challenge sebenarnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya, jadi di sini juga banyak sekali pilihan. Ada yang survey based, eksperimen, design science research. Kalau kita bicara apa survei misalnya, sorry, uh, membangun teori, misalnya. Membangun teori di sini bisa ada grounded teori misalnya. Nah, ini contoh berbagai macam bentuk uh, research method ya. Oke. Nah, di sini ada satu pendekatan ya. Memang di sini kita bisa melihat ada namanya ini ya. Ini ada lingkungan, ada design science research-nya, kemudian adalah pengetahuannya. Jadi ini dua hal yang, jadi kita punya namanya metodologi atau metode research dikaitkan dengan lingkungannya, digunakan pengetahuan yang sudah para peneliti ketahui sebelumnya ya. Nah, jadi mungkin cara bacanya gitu ya, cara baca diagram ini kan kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi penelitian ini kita terapkan di environment tertentu dan dengan knowledge base yang Anda ketahui sebagai peneliti. Nah, makanya kenapa ada literatur review dan sebagainya itu sebenarnya dalam rangka membangun knowledge base ini. Jadi pengetahuan Anda dalam rangka dibangun di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti saya nggak tahu di template yang baru, kalau template yang lama itu masih ada yang namanya kerangka konseptual ya. Nah, nanti silahkan Anda coba kembangkan ya kerangka konseptualnya. Nah, kemudian habis itu mengembangkan arsitektur sistem, analisis desain, bangun prototype, observasi. Nah, ini kalau yang ini agak sedikit mendekati kita ya sebenarnya. Beda sama yang tadi ya, beda sama yang tadi mana? Sorry agak lompat ya. Agak beda sama ini. Ini sebenarnya banyak dipakai sama teman-teman sebelah ya, teman-teman yang menggunakan statistik untuk melakukan penelitian ya. Nah, kalau di sini, nah kalau Anda lihat ya, nah Anda lihat di sini kita berangkat dari kerangka konseptual, bikin arsitektur, melakukan analisis desain, membangun prototipe. Nah, ini udah mirip seperti ini, tinggal nanti kita menggunakan metode apa kan yang tadi saya bilang ya, pilihannya nanti banyak ya, bisa pakai Scrum, bisa saya nggak waterfall, hindarin, bisa pakai prototyping. Konsepnya sama kan, yang membedakan nanti kan biasanya di iterasinya ya kan, dia mengiteratnya seperti apa ya, mengiterasi proses ini bentuknya seperti apa. Ada yang cuma sekali, kalau dari atas sekali sampai ini namanya waterfall ya. Nah, nanti kalau yang bolak-balik itu nanti ada yang baliknya segini membangun apa, itu nanti disebut apa ya, iteratif increment dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini nanti yang akan Anda banyak pakai sebenarnya modeling seperti ini ya. Jadi nanti silahkan nanti di bab 3 mulai nulis dengan sebenarnya pendekatannya kayak gini seharusnya ya. Ini nanti bab 3, analisis desain itu bab 4, bangun prototipe ini mungkin bab 5. Kalau hasilnya ini bisa di 5 juga, atau kalau dipecah di 6 juga boleh. Nah, jadi nanti ini ya urutannya. Ini bab 3,
bisa juga ini masih bab 3 ya, A sama B, C itu bab 4, D itu bab 5. Nah, kalau E bisa di bab 5 juga atau mungkin ini bab 6 ya. Baru nanti terakhir kesimpulan. Oke, jadi nanti ini silakan kita susu yang akan, karena yang peminatan ESD yang akan kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan pendekatan ini. Oke. Nah, kemudian ini DSRM. Kalau DSRM hampir mirip, mungkin karena sekarang kita udah fokus di EISD, rasanya ini saya skip aja ya. Nah, ini makanya contohnya di SRM cocoknya buat EA kan. EA ini berarti anak-anak teman SAG, jadi mungkin bisa skip aja ya. Oke. Nah, ini nanti Anda boleh membuat yang namanya kan metode itu sebenarnya kalau bahasa saya ya urutan boleh. Kalian tuh membuat penelitian tuh urutannya seperti apa ya. Nah, berangkat dari ini cuma contoh loh ya. Saya nggak tahu nih kok tiba-tiba longsoran ya. Ini cuma contoh masalah Anda mengembangkan, mengevaluasi, mungkin ada yang balik lagi ya. Baru terakhir membuat kesimpulan. Nah, ini ya, ini sebenarnya maka disebut lagi general design cycle. Dalam mendesain secara umum, nah kurang lebih seperti ini. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan saran, ini seperti bentuknya opsi alternatif pilihan solusi. Jadi ini alternatif pilihan solusi, kita milih yang mana. Nah, dari situ kita mengembangkan berdasarkan solusi pilihan. Makanya di sini ada ini, ada desain sementara. Ya, kemudian pengembangan menghasilkan artefak, evaluasi mengukur atau menguji ya. Kesimpulan, nah ini hasilnya. Kita menyimpulkan apa? Ya, jadi ini general design cycle yang mungkin akan Anda pakai. Nah, kemudian mengevaluasi ini juga ada bagian yang rumit, dalam tanda kutip rumit ya. Karena mungkin nanti Anda diminta evaluasi itu pengujian untuk menguji bahwa aplikasi Anda bagus atau belum. Nah, menggunakan cara apa sebenarnya? Ya, intinya kan sebenarnya evaluasi kan itu tadi ya. Sebenarnya evaluasi itu bayangan saya sebenarnya ada dua ya. Yang pertama evaluasi terhadap kinerjanya atau fungsional aplikasinya kalau dalam konteks Anda ya. Tapi sebenarnya evaluasi itu yang tadi seharusnya bisa nggak menjawab permasalahannya. Jadi yang tadi saya balikan di depan, apakah dengan Anda mengembangkan aplikasi, mengembangkan sistem informasi itu menyelesaikan masalah di depan atau enggak? Kayak contoh kayak tadi, apakah dengan mengembangkan aplikasi bank sampah bisa menyelesaikan problem sampah di suatu desa? Nah, itu memang sulit yang membuktikannya ya. Nah, itu yang mungkin sebenarnya yang tadi saya sampaikan di depan, banyak dari kakak tingkat Anda ya, karena juga mungkin nggak sempat kan, karena kan boleh dibilang kan Anda implementasi sampai go live kan nggak sempat ya, jadi nggak sempat mengukur bahwa aplikasi ini benar-benar berhasil atau enggak sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada the art of performance ya. Performance ini nanti untuk ukur ya sebenarnya ya, jadi yang tadi baliknya tadi ya. Kalau kita mengevaluasi berarti ada ukurannya sebenarnya. Kita mau ukur kinerjanya berdasarkan apa parameternya. Nah, ini yang mungkin silahkan nanti juga diukur ya. Makanya kalau di Anda ada namanya ukuran user acceptance, diukurnya berdasarkan penerimaan user. Nah, ada juga nanti diukur berdasarkan usability. Nah, usability kan beda lagi konteksnya kan. Ini bisa digunakan nggak, usable nggak, usability testing makanya kan. Nah, sebenarnya ukuran-ukuran kinerja aplikasi sebenarnya mungkin banyak ya, cuman yang sering banyak digunakan teman-teman sebelumnya ya mungkin nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. The art of performance evaluation. Oke. Nah, ini ada banyak cara ya. Sebenarnya ini kan dalam konteks umum ya. Jadi PPT ini juga dibuat dalam konteks umum. Kalau analytical modeling ini sebenarnya lebih cocok buat anak IDE ya, karena kita nggak ada ya. Jadi ngukurnya mungkin nanti juga apa istilahnya? Ketika Anda memodelkan, membuat
model ya diukur modelnya udah bagus berasal dari mana misalnya. Ya paling simpel kalau di anak IDE itu kan diukur dari akurasi ya. Kalau mereka sebenarnya ya kalau boleh jujur, kalau di anak IDE lebih clear ya. Biasanya kalau misalnya tadi saya bilang mereka punya ukuran yang clear akurasi. Nah sayangnya kalau di anda ya tadi ya paling cuman user acceptance sama user usability. Nah kebanyakan memang jatuhnya memang bagus ya rata-rata. Oke. Nah oke ya, jadi mungkin secara materi mungkin hanya sampai di sini aja. Jadi tadi yang saya sampaikan mungkin minggu ini eh, mohon maaf dulu sebenarnya ya, kemarin hari Senin kebetulan kembali apa istilahnya dijadwalkan kegiatan dari Senin, dan sebenarnya minggu ini silakan Anda sudah mulai nulis bab 3 ya poinnya ya. Jadi minggu ini diasumsikan bab 1 dan bab 2 nya sudah, anggap ya asumsinya udah bagus, Anda sudah boleh mulai nulis bab 3 ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bab 1 dan bab 2 nya juga tetap harus direvisi terus ya, yang pernah saya bilang ya. Jadi ini kan prosesnya living ya, di iterasi terus, jadi di improve terus sampai bagus ya istilahnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi minggu ini Anda sudah mulai nulis bab 3 ya. Nanti saya buatkan submissionnya di LMS ya. Oke ya, paling mungkin biar tidak terlalu lama, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu sebelum saya tutup? Tanya Pak, Ya silakan. untuk apa tadi namanya? Oh ya, untuk pendekatan metode penelitian itu satu kelompok harus sama semua atau enggak ya Pak? Kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Sebenarnya sih di kalau sama-sama judulnya pengembangan, nah metodenya pasti sama ya, kecuali yang satu kelompok UI UX ya misalnya. Nah kalau satu kelompok UI UX berarti yang satunya pasti menggunakan pendekatan UI UX ya. Pendekatan UI UX itu kayak misalnya apa, UCD, terus design thinking dan seterusnya. Nah kalau kalau semuanya software pengembangan aplikasi ya pakai pengembangan aplikasi, kalau bisa diusahakan sama. Nanti kalau nggak sama jadi aneh. Suka kayak kemarin ditanyain di sidang, kalau si A pakai metode A, si B kok metodenya B gitu ya. Gitu ya. Oke Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, kan di bab 3 tuh ada metode evaluasi itu. Terus saya lihat kalau yang tugas, jadi kalau tugas akhir yang orang lain tuh ada yang isinya untuk metode evaluasi itu isinya tuh seperti ya black box testing sama sama UAT, tapi ada juga yang isinya tuh kayak perbandingan metode SDLC yang dipakai untuk mengembangkan itu si aplikasi yang aplikasi objek TA gitu. Jadi yang benar itu isinya yang mana ya Pak? Kalau kalau menurut saya benar yang tadi, yang pertama ya. Kalau yang perbandingan metode itu kan sebenarnya lebih ke di bab 2 kan. Jadi lebih kalah. Bukan, oh sorry, mungkin kalau nggak salah di bab, saya lupa di bab 2 atau di bab 3 sebenarnya juga ada alasan milih metode ini kan. Jadi misalnya gini, contoh ya, metode penelitian, metode pengembangan software itu ada banyak, ada waterfall, ada spiral, ada prototype, ada scrum. Nah misalnya Anda memilih yang waterfall, nah paling pas Anda menjelaskan bahwa alasan memilih spiral tadi, waterfall ini apa sebenarnya. Nah itu kalau misalnya kalau yang di template lama ada chapter khusus bahas itu ya. Nah kalau kita bicara metode evaluasi itu lebih yang tadi, gimana kita mengevaluasi bahwa apa yang kita hasilkan itu sudah benar. Bagaimana kita mengevaluasi apa yang kita deliver itu sudah menjawab permasalahan. Nah itu menurut metode evaluasi. Nah berarti cocoknya sebenarnya yang tadi, cuman yang tadi saya bilang
kayak user acceptance, kayak apa tadi, usability testing itu kan sebenarnya kan baru menjawab secara fungsional kan. Kalau bagaimana itu menjawab secara problematika, nah itu yang kadang belum bisa terjawab sebenarnya. Ya tapi karena itu udah jadi apa istilahnya kebiasaan, ya sudah nggak apa-apa, rata-rata yang kayak gitu sih sudah diterima sih sebenarnya. Itu ya Vira ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, semoga sedikit membantu ya. Oke, ada lagi yang bertanya lagi? Halo Pak. Ya silakan deh. Ini saya nanya balik ke tugas yang minggu lalu sih Pak. Kan kemarin tuh saya ngumpul IPRT-nya belum skor IPRT. Nah sekarang udah ada skornya itu gimana Pak? Ngumpul Ya ulang apa? udah di submit ulang aja. Oke, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi?